Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Saya istighfarnya nggak pakai nyanyi-nyanyi kayak Ustadz Somad, nggak usah pakai nyanyi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Saya istighfarnya kalau pakai suara nggak khusyuk Pak Ustadz, saya dalam hati. Tergantung senyamannya kita masing-masing. Ada orang istighfar itu kalau dia lagi rame-rame muhasabah dipimpin oleh Ustadz Kiai Habib Buya Tuan Guru, ya Allah begitu banyak dosa kami. Tapi ada orang yang nggak suka rame-rame, dia maunya sendirian di tengah malam. Saya termasuk, kalau rame saya susah nangis, tapi kalau saya sendiri, udah saya coba beberapa kali rame saya payah nangis. Pernah saya diminta, Ustadz tolong bimbing kami acara malam muhasabah. Saya bilang aku nggak bisa nangis. Nggak apa-apa Pak Ustadz. Ya nggak seru dong. Saya bilang. Ya nggak apa-apa, saya coba. Habis sholat tahajud malam, ya Allah begitu banyak dosa kami ya Allah, ampunkan silap salah kami. Saya lihat nggak ada yang nangis. Saya itu udah 5 menit gak ada yang nangis. Kok nggak nangis orang ini? Lama-lama sedih saya. Saya sedih bukan karena dosa itu, karena orang ini nggak nangis. Lama-lama nangis juga saya. Nangis saya di akhir itu. Akhirnya orang itu pun nangis. Selesai hidup lampu lagi. Biasa muhasabah lampu diredupkan. Malam Ramadan hidup lampu lagi. Saya nanya, kalian kok nangis? Kami pun nggak tahu Ustaz. Saya kalau nangis itu kalau cerita tentang ibu. Maka kalau disuruh cerita, ada 2 selalu pengajian yang saya hindari. Pertama kalau judulnya tentang ibu, yang kedua tentang nabi. Nah itu kalau udah ibu, nabi. Kenapa saya nggak mau nangis waktu ceramah? Kalau saya nangis, jamaahnya nangis, terus yang ngaji siapa? Itu nggak saya mau. Jadi pas maju di sini saya lihat judulnya, kita sudah terlalu jauh, saatnya kembali ke Allah. Alhamdulillah, berarti tidak 2, bukan ibu, bukan nabi. Tapi kalau udah cerita nabi meninggal, sudah berat sudah, untuk menahan emosi di dalam. Jadi tergantung kita masing-masing. Ibu biasanya bisa nangis itu rame atau sendiri? Saya sendiri Pak Ustadz, tapi dia dari mulai tanggal 25. Memang ada model begitu. Jadi Bu Mawar kalau mau buat pengajian, dibuat dulu surveinya Bu, di tanggal-tanggal berapa hati mereka lembut. Awal bulan, Masya Allah. Nah, jadi yang pertama adalah sadar, setelah sadar baru taubat. Jangan dibalik. Banyak orang taubat tapi dalam keadaan tidak sadar. Saya banyak ketemu orang taubat tapi nggak sadar. Saya nih Pak Ustadz, preman tengik. Semua minuman sudah saya coba, dari mulai botol besar sampai botol kecil. Semua perempuan. Jadi lama saya menung jamaah-jamaah yang model begini. Ini dari omongannya dia sudah taubat tapi belum sadar. Orang taubat nggak begitu. Orang taubat itu malu cerita dosanya, bukan bangga. Ini malah bangga. Saya ini preman dulu Pak Ustadz. Untung saya nggak preman. Kalau saya preman, memangnya kau mau apa? Sadar dulu. Setelah sadar baru taubat. Jangan taubat dulu. Orang kalau taubat, orang taubat dia taubat juga. Orang hijrah dia hijrah juga. Orang ngaji dia ngaji juga, tapi nggak sadar. Ngaji ini membuat kita sadar. Doakan supaya yang ceramah ini juga sadar.
sadar diri, sadar pikiran, sadar kita siapa, sadar kita mau kemana, sadar kita diciptakan dari apa, sadar kita untuk apa di sini, dan pada akhirnya kita semua nanti akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz, ya, kalau kita sudah taubat itu semua dosa kita bersih, bersih sebersih-bersih, kecuali hutang. Saya nggak mau pulang dari sini, aku sudah bersih. Utang kapan bayar, bro? Bersih. Dulu pernah minum khamar, bersih. Dulu pernah buat maksiat, bersih. Mudah-mudahan Allah menerima taubat kita semua. Jangan lupa itu istighfar. Tadi saya bangun, habis bangun sholat sunat, menunggu azan, saya amalan 3 ini jangan sampai tinggal. Istighfar 100, sholawat 100, la ilaha illallah 100. Sholat sunat wudu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat. Habis itu istighfar 100, sholawat 100, la ilaha illallah 100. Saya duduk nunggu azan subuh, nggak kedengaran. Saya buka jendela, sudah terang. Rupanya jam masih jam Pekanbaru. Itulah gara-gara nggak sadar sudah di Kendari. Ditunggu juga. Inilah bahayanya nggak sadar. Kau mesti sadar, Somad. Kau sekarang sedang berada di Kendari. Kau bukan di Pulau Sumatera. Kau sedang berada di wilayah mana gitu? Timur atau tengah? Wilayah tengah. 1 jam lebih awal. Mestinya jam Kostel 1 jam lebih awal dari Pekanbaru. Orang Kendari lebih dulu sholat subuh daripada orang Riau 1 jam. Berarti orang Kendari lebih dulu masuk surga daripada orang Riau. Kalau baik. Kalau enggak baik berarti lebih dulu masuk. Saya enggak ada ngomong begitu. Itu hanya kesimpulan jamaah. Itulah pentingnya sadar. Setelah sadar kita bersihkan diri. Syarat taubat ada 3. An-nadamu fil qalbi, menyesal dalam hati. Wal iqraru bil lisani, nyatakan dengan lisan astaghfirullah. Al itmaru alla ya'uda ilaihi abadan, tekad nggak akan ngulang, nggak akan ngulang, nggak akan ngulang. Mudah-mudahan kita nggak ngulang lagi perbuatan dosa itu. Tadi Pak Ustadz syarat yang kedua tuh mesti ngomong di mulut, ngomongnya sama Allah. Ampunkan dosaku ya Allah. Kepada manusia nggak usah ngomong, nggak usah kau ceritakan. Yang sudah ditutup Allah jangan lagi dibukakan kepada manusia. Suami-suami yang kalian ini Fir'aun, yang kalian genderuwo, ngakunya sama Allah aja. Jangan ngaku sama istri, karena istri kalian belum tentu siap menerima kalian. Betul, Bu? Kalau ditanyanya, kamu dulu sebelum taubat dosanya apa? Dosaku sebanyak buih di lautan, sebanyak pasir di pantai, sebanyak bintang di langit, sebanyak jerawatmu. Tapi aku yakin Mama, maafmu lebih luas dari luasnya langit dan bumi. Gitu cara ngelesnya. Gak usah kalian ceritakan. Kalau mereka punya catatan-catatan, gak usah kalian buka catatannya. Kenapa? Karena itu hanya akan membuat hati kalian semakin sakit, semakin beku, dan susah kalian memaafkannya. Lupakan semuanya. Ya Allah, tolong lumpuhkan otakku. Hanya untuk ini aja. Untuk yang lain jangan. Karena kita manusia biasa.
kita bukan nabi, kita tidak bisa menerima orang apa adanya. Begitu juga jujur itu sama Allah Subhanahu wa taala, mengadulah sama Allah, sebutkan dosa satu-satu, tapi jangan kuat-kuat, khawatirnya dia pura-pura tidur nguping. Ya Allah, aku kemarin, dia nggak sabar, apa lagi? Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Selesai. Sejahat apapun kalian anak muda, senakal apapun kalian, tutup masa lalu sebagaimana Allah sudah menutupnya. Jangan kalian buka-buka lagi. Kunci mati, kuncinya buang di laut Pantai Kendari. Kunci mati, gembok mati, pergi ke Masjid Alam, campakkan ke laut. Tapi kau jangan ikut. Dah. Karena kalau kita bukakan kepada manusia, manusia ini hari ini jadi kawan, besok jadi lawan, hari ini baik, besok jadi tak baik, dibukakannya rahasia menjadi ribah, menjadi namimah, menjadi pembicaraan yang tidak baik, maka mengadunya hanya kepada Allah, yang tahu hanya Allah semata. Begitu juga dengan perempuan-perempuan, kakak-kakak, siapa yang tak pernah silap, siapa yang tak pernah salah. Jangankan kita, Nabi Adam alaihissalam, la taqraba hadhihi syajarah, jangan dekati pohon ini, pohon khuldi, fatakuna minaz zalimin, nanti kamu jadi orang zalim. Fa'azallahuma syaitan, mereka digoda syaitan, silap, salah, khilaf, lupa. Akhirnya mereka bertaubat, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Cukup, nggak ada dia mengaku macam-macam. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bersih sebersih-bersihnya. Setelah itu sadar, taubat. Yang ketiga, berjamaah, jangan sendirian. Jangan sendirian. Yang sudah punya komunitas, alhamdulillah. Ini yang jilbab oranye ini apa nama komunitasnya, Bu? Hansa. Saya sebetulnya pura-pura nggak tahu aja. Orang ada tulisannya kok Hansa. Ibu yang pakai jilbab hitam, woman in black. Yang sudah punya komunitas, mudah-mudahan istiqomah. Anak-anak muda, ada kemarin tadi malam tuh ngasih saya rompi, saya lihat biker subuhan. Saya ambil, rupanya ada namanya, saya balikkan lagi. Ketua, saya bilang sama Ustaz Auzi, Zi balikkan Zi. Kenapa Ustaz? Ada namanya saya. Bukan untuk saya sih. Makanya sadar Ustaz Somad, jangan kegeeran. Sering kali saya dikasih rompi begitu, pemakaian rompi, begitu udah dipasang, udah foto selesai, Ustaz mohon balikkan lagi Ustaz. Banyak komunitas-komunitas, ada Al-Jam'iyatul Wasliyah, komunitas organisasi dari Sumatera Utara. Saya kebetulan dulu juga SD saya Al-Jamiatul Wasliyah, Sanawiyah Al-Jamiatul Wasliyah, rupanya sudah sampai ke Sulawesi Tenggara. Ada biker subuhan, ada. Kamu komunitasnya apa? Komunitas tanpa nama. Biar supaya apa? Biar supaya kita nggak riak Pak Ustaz. Terus namanya apa? Tanpa nama. Ya riak juga lah itu. Ya nggak apa-apa riak. Insya Allah itu untuk iklan supaya yang lain tahu. Jadi adik-adik yang punya komunitas, jangan kelahi antar komunitas, jangan ejek-ejek, jangan olok-olok. Warna-warni indah, tapi semua tujuannya satu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus kalau sudah hijrah, sadar sudah, taubat sudah, berkomunitas sudah. Di komunitas tolong buat acaranya ngaji sosial, ngaji keilmuan, sosial, silaturahim.
Kalau ngaji jangan mau nunjukkan mobilnya mewah, gelangnya, cincinnya, motornya. Betul-betul mau ngaji. Kalau mau ngaji bukan mau menunjukkan skincare-nya yang masih kredit belum lunas. Memang betul-betul mau ngaji. Setelah itu namanya didata, nomor handphonenya, alamatnya, pekerjaannya. Mungkin di komunitas ini ada yang punya catering, lalu ada yang mau nikahkan anak, ketemunya di ngaji. Saya kebetulan mau nikahkan anak saya. Kamu punya catering? Iya. Tapi jangan mentang-mentang satu komunitas nawarnya membunuh. Kalau kamu satu porsinya berapa ya? 50.000. Kalau 5.000 gimana? Kalau ada ibu yang punya catering, terus komunitas kita nawar begitu, bilang izin sebentar ya, aku mau ke belakang. Dawat. Apa ini? Kopi Mirna. Maksudnya, nggak usah kau tawar, kau bunuh aja aku. Sama-sama satu komunitas itu bukan berarti gratis, bukan berarti membunuh. Ngaji ya ngaji, jamaah ya jamaah. Bisnis is bisnis. Mobil dibawa sama tim, ganti 5 ban, 4 ban tambah ban serap, servis. Ustadz, ya kata yang punya katanya gratis. Mana nomor handphonenya? Kalau gratis saya nggak mau lagi servis di situ. Wal awal wal akhir. Ini yang pertama dan terakhir. Tapi kalau bayar saya akan langganan ke kamu. Pilih mana? Pilih langganan Pak Ustadz, bayar. Saya nggak mau setiap melihat wajah saya dia gratis. Tengoknya wajah ini gratis nih. Saya nggak mau. Jangan rusak hubungan kita dengan ini. Saya mampir ke rumah makan, oh sup tunjang, nendang banget ini. Akhirnya saya makan. Setelah makan, kata yang punya katanya nggak usah bayar Pak Ustadz. Kasih tahu sama dia, kalau nggak bayar aku terakhir datang ke sini. Tapi kalau bayar nanti aku akan terus sini. Enak ini masakannya. Kalau gitu jalan tengah Pak Ustadz. Apa kata dia? Diskon. Oke. Jangan rusak hubungan kita. Jangan mentang-mentang satu komunitas lalu hukum berubah. Jangan mentang-mentang satu komunitas kita udah pengajian, kita udah satu ustadz, kita udah satu guru, uangmu adalah uangku. Ini walid ini. Enggak benar. Enggak benar. Karena kita udah satu komunitas, kita udah satu ngaji, maka aku boleh pinjam uang ya. Jangan pinjamkan uang ke teman. Uang hilang, teman hilang. Betul? Oh, banyak yang kena korban kayaknya. Aku nggak punya uang. Aku juga lagi sibuk sekarang. Tapi kalau untuk bantu kamu, nih sekedar bantu. Daripada jantung kita naik, gula kita naik, kolesterol kita naik, hanya menagih uang 100.000, periksa ke rumah sakit 500, lebih banyak nagihnya. Kalaupun mau serius, mudharabah bagi hasil. Kebetulan kita punya Dorsmer cuci mobil. Kebetulan ada grup off-road. Ya cucinya tempat kita supaya uangnya berputar. Keuntungannya untuk apa? Untuk buat rumah tahfiz Quran. Komunitas-komunitas mesti berpikir 3. Silaturahim sudah terjalin, ekonomi keumatan, dan ada program sosial. Sowan ini ngomong aja sosial. Saya menggratiskan anak 1 tahun 25 orang, SMP 75, SMA 25, 75 tambah 75 150 gratis. Duitnya dari mana? www.youtube.com. Semua hasil YouTube channel Ustadz Abdul Somad Official itu yang ibu tonton, jangan lupa subscribe, like, share, and comment.
Itu semua uangnya nggak pernah mampir ke rekening Abdul Somad, semuanya langsung masuk ke yayasan, gaji guru, beli beras, beli minyak. Jangan tepuk tangan, jangan, tunggu. Ngapain Ustaz ceritakan? Itu kan jadi riya. Saya ceritakan supaya menjadi inspirasi buat yang lain. Saya ceritakan supaya jangan ada fitnah ke saya. Ini banyak orang fitnah saya. Alah, Abdul Somad mobil baru, itu pasti duitnya dari YouTube. Kau tahu dari mana? Suara knalpotnya tuk 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 tuk. Program itu mesti ada 3: silaturahim, ilmu, dan sosial. Sosialnya sudah dapat, datang. Silaturahimnya sudah dapat, ilmunya sudah dapat. Untuk bulan ini kamu petugas yang bangunin malam tahajud jam 3 ya. Iya. Apa nama programnya? Tahajud call. Bangun ya Besti. Malaikat maut udah dekat. Hai guys, bangun ya. Kita tahajud, karena yang kekal abadi hanya sholat, yang lain itu tinggal. Nah, setelah telepon sana, telepon sini, tidur. Besok pas ketemuan, kamu yang bertugas bulan ini kan? Iya. Kamu tahajud? Enggak. Kenapa? Karena kita sudah menyuruh orang buat baik, kita udah dapat pahala. Ini aliran sesat. Kita bukan cuma ngajak orang. Kalau sholat tahajud ya udah tahajud aja. Jangan tahajud live. Kamera menyala abangku. Usolli sunnat tahajud. Orang sholat tahajud ngelihat tempat sujud, dia ngelihat like berapa. Allah. Jangan rusak. Bangunkan orang bagus, ngajak orang bagus. Alhamdulillah Pak Ustadz, kami udah punya komunitas anak-anak muda Pak Ustadz. Apa judulnya? Playboy Cap Tupai. Tupai hijrah Pak Ustadz. Udah tobat semua kami Pak Ustadz. Terus siapa yang kamu telepon? Ya pacar saya. Hah? Tapi katanya sudah tobat. Tobat kok masih pacaran? Ini pacaran syariah Pak Ustadz. Kami pun manggilnya sholat ya ukhti. Bulan pertama ya akhi ya ukhti. Bulan kedua ya abi ya ummi. Bulan ketiga ya almarhum ya almarhumah. Setan gak pernah ngajak berzina. La taqrabuz zina. Jangan mendekati zina. Setan gak pernah mengajak ayo berzina, enggak. Dia awali dari satu grup, tukar-tukaran nomor, ngajak informasi pengajian, berawal dari tukar-tukar curhatan, berakhir pada tukar cairan. Ustaz ngomongin jangan begitu Pak Ustaz, menjijikkan. Mendengarnya aja menjijikkan, apalagi melakukannya. Ya Allah selamatkan kami semua dari perbuatan maksiat. Ustaz nggak layak ngomong begitu Pak Ustaz, ngomongnya aja nggak layak, apalagi melakukannya. Kamu kenapa call dia? Kamu kenapa tukar handphone sama dia? Kamu kenapa hubungan dengan dia? Dia udah macam abang saya, dia udah macam saudara saya, dia sudah macam keluarga saya. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Waspada. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, kalau ada satu grup pengajian, satu ngaji, satu ustadz, satu grup, satu kelompok, satu komunitas mulai memuji-muji, kamu seperti bidadari ya. Kamu nggak pakai make up tapi kelihatannya bekas cahaya wudhu ya, cahaya tahajud ya. Kalau dia bukan ayahmu, dia bukan kakekmu, dia bukan abangmu, dia bukan adikmu, dia bukan suamimu, dan dia bukan keluargamu, yakinlah dia buaya darat. Dosa perempuan bukan membuka aurat, dosa perempuan bukan membuka rambut, itu udah jelas dosa. Dosa perempuan adalah mesra kepada orang yang tidak layak untuk dimesrai. Kapan kita pengajian lagi? Nggak tahu.
Kira-kira nanti di hotel mana ya? Tanya aja tim. Ustadz Somad jadi nggak datang, bukan urusan saya. Memang zaman sekarang mesti jutek. Kamu nanti datang ngaji? Iya. Jangan. Ustadz enak aja ngomong begitu. Ustadz kan udah nikah. Ustadz kan ustadz. Tidak ada perempuan yang boleh komunikasi ke saya kecuali istri saya. Kenapa? Karena saya pun berpotensi untuk menjadi setan. Itu pesan ibu saya. Kata ibu saya, kau hati-hati, kau ustadz. Aku nih ustadz mak, setannya ustadz juga. Aku nih dari Al-Azhar Mesir mak, setan yang menggoda kau lulusan Kairo juga, lulusan Fir'aun. Semua ada peluang untuk melakukan perbuatan dosa. Handphone saya ini nggak ada passwordnya, maka kalau di rumah istri saya mau lihat, tapi dia nggak pernah ngelihat, nggak pernah sekalipun diperiksanya. Ustaz kok tahu? Saya intip juga dari jauh. Memang ada password. Memang nggak ada password. Saya bilang sama dia, aku bilang aku nggak mau ada kecurigaan antara kita. Ini nggak ada password, dibuka langsung terbuka, langsung nggak ada. Saya letakkan sih. Tapi sambil main sama Sami saya tengok juga. Dan handphone dia pun nggak ada password. Dan saya tidak pernah membuka-buka handphone dia. Hubungan kita adalah trust. Hubungan kita adalah kepercayaan. Ini penting. Mudah-mudahan adik-adik yang belum menikah dapat jodoh yang baik-baik. Banyak sekali yang belum nikah. Saya tengok yang belum, yang bilang amin tadi kayaknya anak udah 3. Itu untuk anak-anak kami Pak Ustadz. Semua ini sudah ada jodohnya, cuman belum kelihatan. Itu aja. Bayangkan kalau kita lahir langsung kelihatan, kan nggak enak hidup ini. Coba bayangkan lahir, begitu TK langsung dikasih tahu, itu jodohmu. Saya langsung lemas. Itu. Allah itu ngasih surprise. Allah itu ngasih surprise ke kita, makanya jodoh itu disembunyikannya. Cuman kadang kita ini semua maunya nyata, semuanya mau kelihatan. Ya dirahasiakan Allah, biar supaya apa? Surprise. Supaya nanti kalian waktu menikah, wow. Semua akan indah pada masanya, Besti. Nah, setelah kita sadar, lalu kita bertaubat, dan kita punya komunitas yang selalu mengingatkan kita. Saya setiap bulan kumpul, namanya Yayasan Tabung Wakaf Umat. Setiap bulan kumpul, namanya Yayasan Pendidikan Hajah Rohana. Ada majelis ilmu. Saya kasih tahu ke kawan saya, kalau aku salah, postinganku salah, ngomongku salah, kasih tahu aku. Tapi tolong jangan di depan jamaah. Aku nih profesor doktor. Hilang harga diriku. Kau kalian jaga juga. Kalau aku salah, jangan kalian komen. Kalau haters, enggak apa-apa, mereka kan memang setan. Tapi kalian teman-temanku, aku bilang, jangan. Nah, jadi kita ini juga jaga privasi kita, jaga diri kita. Memang ini istri, rumah kita itu bukan berarti seperti hall, ada sekatnya. Ini ruang tamu, kawan, sahabat, tapi ada lebih privasi lagi, ruang dapur. Di dapur kita, tamu nggak mungkin ke dapur. Yang ke dapur itu keluarga, mertua, kawan, asisten rumah tangga. Tapi ada yang lebih spesial lagi, kamar. Yang di kamar itu istri. Tapi ada yang lebih spesial lagi, toilet. Masa sama istri? Itu kita sendiri. Kalian yang belum nikah, yang kalian pikir orang yang udah nikah ini sama istrinya, sakit itu. Jadi kita ini juga ada privasi. Kamu moto saya di sawah, silakan. Kamu moto saya waktu mancing, silakan.
Kamu moto saya dengan anak saya, silakan. Kamu moto saya dengan istri saya, silakan. Kamu moto saya di kampung saya, silakan. Tapi kalau sampai kamu moto ijazah saya akan balas. Saya akan gigit kamu. Kita mesti punya privasi. Jangan sampai semuanya diekspos. Ibu nggak boleh ekspos semuanya. Dikit, mas. Dikit diekspos, dikit diekspos. Kalaupun mau ekspos, dikit aja. Saya dengan anak saya ada juga saya ekspos. Tapi dengan istri saya ada pernah saya posting. Kalaupun posting rame-rame. Kalau mau posting ibu rame-rame, ini rame-rame, ambil fotonya nanti di depan, foto yang kira-kira wajah ibu kalaupun dibesarkan hilang. Nanti fotonya ambil dari sini rame, foto. Kalaupun nanti dia mau susah lagi, hilang. Sama mirip semua. Jangan sampai ibu. Kenapa? Ada orang yang diam-diam, bukan tetangga ibu, bukan teman, bukan kawan, bukan sahabat, tapi selalu mengikuti foto ibu dan dia jatuh cinta. Hati-hati. Setiap hari dia buka FB ibu, setiap hari dia lihat Instagram ibu. Ibu tidak kenal dengan dia dan dia jatuh cinta dengan ibu. Foto ibu dia cetak, foto ibu dia simpan. Siapakah dia? Mana saya tahu. Tapi dia ada. Maka kalau mau posting rame-rame nggak apa-apa. Yang lalu-lalu ya kalau masih bisa di-delete, di-delete. Ini komunitas ini untuk menjaga kita semua. Siapa sahabat kita yang paling baik? Sahabat yang menunjukkan segala kelemahan-kelemahan kita. Yang keempat, sadar, taubat, berkomunitas berjamaah. Yang keempat, insya Allah istiqomah. Mudah-mudahan kita semua istiqomah. Bro, ayo kita dugem ya. Dugem itu maksudnya duduk sambil gemetar. Aku sudah taubat. Aku sudah sadar bahwa kehidupan ini hanya sementara. Aku sudah sadar bahwa kita akan mati menghadap Allah. Maka kalau kau ngajak dugem, tidak. Dan aku sudah berkomunitas, aku sudah ngaji. Aku yang bayar, oke. Ini belum istiqomah. Kalau istiqomah itu siapapun yang ngajak, yang kita jalan malam ini, aku sudah hijrah, aku sadar, aku taubat, aku sudah berkomunitas dan aku istiqomah. Sebentar aja jalan kita, tidak. Say no to bonceng. Terus hubungan kita gimana? Ya terserah kamu lah. Enak aja kamu ngomong begitu. Sudah 5 tahun hubungan kita, berarti nasibku sama seperti roti, dibuka, dijilat, dicelupin tapi tidak dimakan-makan. Kalian mesti bertanggung jawab. Laki-laki yang baik bukan laki-laki yang datang membawa mawar, tapi yang datang membawa mahar. Bertanggung jawab. Jangan anak gadis orang sudah babak belur, datang mertuanya, calon mertua bapaknya nanya, kapan kamu menikahi anak saya? Saya sudah bertaubat. Datang bapaknya ke dapur, sebentar ya, bawanya perang panjang. Aku pun sudah taubat juga, dan aku mau berjihad fisabilillah. Mati kau. Jadilah laki-laki yang bertanggung jawab. Bayangkan kalau kalian punya anak perempuan, kalian punya adik perempuan, kalian punya saudari perempuan. Saya memang nggak punya anak perempuan. Anak pertama Mizyan Hazik Abdillah, yang kedua Sami Ahmad Misbahi Ibadillah. Dua-duanya laki-laki. Tapi melihat anak perempuan tadi di rumah tahfiz Quran Raudatul Jannah, saya salaman dengan anak perempuan, saya usap kepala mereka. Inilah anak-anak perempuan. Melihat anak perempuan, melihat anak perempuan, ingat anak kita bagus.
Melihat ibu-ibu perempuan ingat ibu kita, bagus. Asal jangan melihat istri orang lupa bini kita. Jadi jangan melihat perempuan itu sebagai objek. Perempuan itu adalah saudari kita, perempuan itu adik kita, perempuan itu kakak kita, perempuan itu perempuan yang kita lindungi. Maka insya Allah kalian tidak akan menyia-nyiakan perempuan. Mudah-mudahan anak-anak perempuan kalian juga tidak disia-siakan orang lain, insya Allah. Jadi istiqomah. Doakan supaya Ustadz Somad istiqomah. Saya setiap ketemu Habib, kiai, ulama, tuan guru, pas salaman mau pulang, Ustadz Habib saya izin mau pulang ya. Iya. Pas cipika-cipiki, pas di telinga kanan, pasti pesan mereka satu, doakan saya istiqomah. Saya ketemu dengan Syekh Fulan, doakan saya istiqomah. Kenapa ulama-ulama besar yang hebat-hebat itu doanya minta istiqomah? Karena semua amal kita ini seperti debu yang dihembus angin. Kalau tidak istiqomah, doakan Ustadz Somad supaya istiqomah. Ustadz memang ada godaannya. Oh, kalian aja yang nggak tahu. Tapi handphone Ustadz pasti dilihat ustazah. Handphone insya Allah selamat. Tapi DM itu komen-komen di Instagram, komen-komen di YouTube itu memang Ustadz baca semua. Saya nggak baca semua, tapi beberapa saya ingat. Ustadz jadikan aku yang kedua ya. Mikro. Kalau tuan beli peniti, jangan ditusukkan ke sayur kubis. Kalau mic sudah mati, itu tanda waktu sudah habis. Sadar, taubat, berjamaah, istiqomah, puncaknya hadiahnya adalah husnul khatimah. Mudah-mudahan kita semua husnul khatimah. Akhir kalam kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Innalladzina qalu rabbuna Allah, orang yang mengatakan Rabb Tuhan kami Allah, summastaqamu, kemudian mereka istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat. Kalau kita sudah taubat, kita sudah berjamaah, kita sudah istiqomah, nanti saat kita mau mati turun malaikat. Apa kata malaikat? Allah takhafu, jangan kau takut, jangan takut sakratul maut, jangan takut azab kubur, jangan takut padang mahsyar, jangan takut titian siratal mustaqim, jangan takut neraka. Wala tahzanu, jangan sedih meninggalkan anak, jangan sedih meninggalkan istri, jangan sedih meninggalkan rumah, jangan sedih meninggalkan jamaah. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, berbahagialah kau mendapatkan surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita semuanya mati, sebelum mati itu kita sudah melihat malaikat mengepakkan sayapnya, dan kelihatan di sayap itu bahwa kita masuk surga dan bertetangga dengan kawan-kawan kita semua. Maka saat malaikat itu mencabut nyawa, wajah tersenyum. Pas dibuka penutupnya, kenapa dia senyum? Karena dia sudah melihat tempatnya di surga. Doakan Ustadzul Somad mengalami seperti itu insya Allah. Saya mau kalau saya mati, saya melihat tempat saya, dan saat melihat tempat itu, disitulah malaikat mencabut nyawa sehingga kita tidak terlalu merasakan sakit. Ini kontradiktif Pak Ustadz. Masa sakit tapi nggak sakit, sakit tapi nggak sakit? Sekarang saya tanya ibu waktu melahirkan itu sakit apa nggak sakit? Saya nggak nanya kalian, kayak pernah aja ngalamin. Sakit kan Bu? Sakit. Kemudian setelah anak lahir, datang bidan membawakan anak. Lalu bidannya ngasih ke ibu supaya ibu susukan. Di saat itu ibu senyum apa tidak?
Sakit atau enggak? Itulah makna sakit tapi enggak sakit. Padahal sakit. 9 bulan 10 hari mengandung. Di Kendari ngandung masih 9 bulan 10 hari. Soalnya di tempat lain itu sekarang nikah Januari, Maret sudah lahir. Pas ditanya, kok cepat sekali? Dalam rangka efisiensi. Ternyata di Kendari masih. Tulang belakang ini membengkok, melengkung. Usus itu naik ke atas, usus lambung naik ke atas karena rahim membesar. Kulit, tangan, leher menghitam. Sebelum mengandung memang udah hitam. Puncaknya adalah pada saat hari kelahiran. Buka 1, buka 2, buka 3, sampai akhirnya robek dagingnya untuk mengeluarkan saya, ibu saya, nenek kita, untuk mengeluarkan kita ke alam dunia. Tapi saat bayi itu dipegang, dia senyum, melelehkan air mata, dia cium bayi itu. Kalau ditanya suaminya, sakit, sakit. Tapi kenapa enggak sakit? Karena ada yang membahagiakan. Kira-kira, agak-agaknya, begitu jugalah sakratul maut itu. Seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup, seperti tebasan pedang di tempat yang sama beratus kali, seperti hunjaman tombak di ulu hati, di jantung. Tapi kita tersenyum. Kenapa? Karena melihat tempat di surga, dan nikmat melihat tempat itu mengurangi rasa sakit. Susah mengungkapkannya karena ini masalah rasa. Rasa itu tidak bisa diwakili oleh kata, karena kata terlalu miskin untuk mewakili rasa. Andai saya berusaha untuk merangkai kata untuk mewakili rasa, kata juga selalu berdusta. Kenapa? Karena rasamu belum tentu rasaku. Tapi insya Allah kita semua merasakan yang sama. Ya Allah, tutuplah usia kami dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur. Waktu kami, waktu ayah, waktu kita mengazankan anak kita di telinganya sebelah kanan, Asyhadu an la ilaha illallah. Kami laki-laki saat mengazankan kalian, anak-anakku perempuan, kami nggak minta apa-apa, kami nggak minta balasan apa-apa, kami cuma minta balasan satu. Saat kami terbujur kaku di ruang ICU, kalianlah yang membisikkan ke telinga kami sebelah kanan, La ilaha illallah. Kalau anak enggak ada, mudah-mudahan istri. Makanya nanti malam kalau suami ibu payah bangun subuh, cobalah jurusnya La ilaha illallah. Insya Allah bangun dia. Ibu udah pernah nyoba? Belum? Coba malam ini. Soalnya kalau saya teruskan cerita mati ini, kalian nangis. Kalau kalian nangis, saya nangis, terus acara kita gimana? Maka saya belokkan sedikit. Maka air mata kalian itu udah hampir-hampir keluar, masuk lagi. Udah hampir keluar, masuk lagi. Udah keluar, masuk lagi. Akhirnya dia ngerajuk. Ya udahlah, masuk aja lah, kata dia. Ada gunanya juga kita nangis. Insya Allah kita meninggal dalam keadaan tersenyum. Kalau dipikir-pikir hidup ini ya, cari uang buat rumah untuk kita, beli mobil untuk kita, beli motor untuk kita. Kita nih laki-laki, pas kita meninggal, istri kita cuma nunggu 4 bulan 10 hari. Tengok, dia udah mulai ketawa. Setelah 4 bulan 10 hari, nama kita di surat nikah berganti dengan nama Bronis, berondong manis.
motor kita dia pakai jalan-jalan sore, motor kita dia naiki, mobil kita dia naiki, bini kita pun dia naiki. Ini cerita antar kami laki-laki. Apa yang mau diharapkan dari dunia ini? Apa yang diharapkan? Tapi Pak Ustadz dia mengatakan, kau adalah buah hatiku, buah cintaku, siang dan malam terbayang-bayang, malam tak tidur tak lelap, makan tak kenyang. Wih. Akhirlah semua kedustaan ini. Kita semua akan, tapi jangan gara-gara ini lalu kalian pulang kelahi. Saya nggak mau. Saya nggak mau nanti siang bapak minta kopi, mama datang istri bawakan kopi, papa ini kopi untuk papa. Akhirlah semua kedustaan ini. Saya nggak mau juga begitu. Saya mau ingin menyadarkan kita ini udah terlalu jauh. Kita sadar bahwa kita semua akan mati. Sore-sore mereka jalan-jalan pakai motor kita. Suami yang baru nanya, makam suamimu mana? Saking kan kuatnya pegangannya, nggak bisa dia nunjuk. Aku tahu kalimat ini menyakitkan bagi kalian ya. Aku tahu. Tapi kalau nggak aku jelaskan, kalian nggak sadar bahwa kita ini hanya setumpuk daging busuk yang akan dimakan cacing tanah. Kita ini bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Mau polisi, mau tentara, mau penguasa, mau rakyat jelata, semuanya akan mati masuk ke lubang tanah. Tapi jangan habis ngaji ini semua bawaannya mau mati. Saya nggak mau setelah ini semua rapat pengajian gimana visi misi kita ke depan. Udah aku mau mati. Makin semangat, insya Allah istrinya masuk surga, suaminya juga masuk surga, insya Allah. Ibu mau masuk surga sama bapak? Alhamdulillah. Bapak mau masuk surga sama ibu? Ustadz, kenapa kalau perempuan itu ditanya, ibu mau masuk surga sama bapak? Mau. Pas laki-laki, bapak mau masuk surga sama ibu? Diam. Laki-laki itu nggak berkata-kata. Laki-laki itu memang nggak ngomong. Laki-laki itu nggak berkata-kata. Tiba-tiba gila, tiba-tiba mati. Ya laki-laki emang gitu emang. Gitu. 90% laki-laki di Indonesia tidak mengungkapkan cintanya kepada istri. Kalau ada suami ibu yang nggak pernah bilang I love you, berarti masuk yang dalam 90%. Mereka langsung menunjukkan bukti, uang belanja, hadiah-hadiah, surprise, begitu. Rata-rata laki-laki Indonesia itu tidak mengungkapkan I love you kepada istrinya karena mereka lebih banyak mengucapkan itu kepada istri orang lain. Tapi ini nggak ada di Kendari. Enggak ada. Ini yang saya ucapkan ini jauh. Yang di Kendari ini semuanya baik-baik semua. Tapi nggak tahu juga kita ya. Ustadz. Ya. Saya kalau masuk surga nanti ketemu dengan istri saya. Oh iya. Dalilnya Pak Ustadz, almar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan yang dia cintai. Diam. Bapak kok diam? Masa di surga ketemu lagi Pak Ustadz? Kok ngomong gitu Pak? Di dunia aja saya udah nggak tahan kali. Bapak nggak tahan kenapa? Jujur sama saya, ini rahasia antara kita. Kenapa Bapak nggak tahan? Saya ditanya terus, tinggal di hotel mana, pulang jam berapa, kunci motor mana, kunci mobil mana,
Ini kain sarung kenapa nggak dipakai sholat? Ini baju koko kenapa nggak dipakai sholat? Mana? Tolong kirim foto sedang di mana? Jalan sama siapa? Pulang jam berapa? Itu bukan istri, Pak. Itu security. Kalau ada kalian, adikku, kawanku, sahabatku, bapak, om, paman yang punya istri begitu, mereka adalah bidadari surga yang dikirim Allah menyelamatkan kalian. Menyelamatkan kalian dari pelakor, menyelamatkan kalian dari selingkuh, menyelamatkan kalian dari zina, menyelamatkan kalian dari riba, menyelamatkan kalian dari fitnah akhir zaman yang luar biasa. Maka pulang dari sini, panggil dia, oh my angel, kau adalah malaikat penyelamat. Selama ibu tidak berhenti bertanya kau pulang jam berapa, aku bawa mana, kau sholat atau tidak, berarti masih ada malaikat sang penyelamat di rumah tangga kita. Terserah mau percaya atau nggak percaya. Tapi kalau ibu sudah diam, Bu, tadi kami lihat bapak di lobi hotel jalan, biar aja, udah saya ikhlaskan. Ya Allah, kalau mau ambil, ambil. Tapi jangan juga jadi istri kalau kamu nanti sudah menikah, ibumu datang dari kampung, nak, minjam uang 50.000, mama mau buka puasa Senin Kamis, nak, pinjam duit untuk beli palu basah, saya mau buka puasa, nak, pinjam 50.000 dulu. Sebentar ya, Ma, duit dipegang istriku semua. Ibumu yang melahirkanmu meregang nyawa, tapi duitmu semua habis dia pegang. Kalau ada model suami model begini, ini kalau mati nanti di akhirat, ini tidak kena azab kubur. Karena pas malaikat mau mengazab, kata malaikat satu lagi, yang ini nggak usah kita azab. Kenapa? Udah azab kali di dunia. Di balik laki-laki yang hebat-hebat ini ada dua perempuan yang luar biasa, ibu dan istri. Memang sekarang kau sebagai istri, tapi nanti akan menjadi seorang ibu yang akan punya menantu. Kalau sekarang posisinya sebagai menantu, baik pada mertua, maka insya Allah nanti juga akan menjadi mertua yang punya menantu yang baik-baik, insya Allah. Mudah-mudahan Allah selalu berikan yang terbaik buat kita semua, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Apa yang disampaikan Ustaz Somad tadi? Ada 5. Apa sih yang 5? Pulang jam berapa, jalan dengan siapa, tinggal di mana. Yang pertama sadar, yang kedua taubat, yang ketiga berjamaah berkomunitas, yang keempat istiqomah, yang terakhir husnul khatimah. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik dan mulia ini. Ada kata-kata saya menyinggung perasaan tidak berkenan di hati, tidak layak saya ucapkan di depan ibu-ibu saya, orang-orang tua saya mohon maaf. Sudikah Bapak Ibu memaafkan saya? Alhamdulillah. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.